Di banyak video saya selalu nyebutin kalau Oxygen OS adalah UI yang paling saya sukai, itu untuk yang ala-ala stok Android, dan MIUI itu untuk custom UI. Tapi setelah saya pakai Mate 20 ini selama 1 mingguan, kayaknya pendapat saya bakal berubah deh. Halo guys, kembali lagi di channel Gigi Gadgetindo dengan saya Randy. Setelah semingguan saya pakai Mate 20 ini, saya dapetin software update sebanyak 3 atau 4 kali gitu. Dan posisi saat ini adalah di Android 10 dengan custom UI, MIUI 10 juga. Jadi nama UI si Huawei itu adalah Emotion UI atau sering disebut dengan MIUI. Saya ngerasa MIUI ini sangat smooth, terus ringan banget. Terus saya ngerasa ya memang ini udah UI yang matang banget lah. Selain smooth, ringan, matang, ternyata di MIUI ini punya banyak banget fitur. Dan saya yakin saya bakal pakai Mate 20 ini dalam jangka waktu yang panjang. Ya, jadi fitur keren yang bakal dibahas pertama adalah AI Lens. Ini dari aplikasi kamera bawaannya Huawei. Fitur AI Lens ini dari Huawei bisa kita temui di kiri atas pada aplikasi kamera. Selain bisa mendeteksi benda yang ditangkapnya, satu fitur AI yang bakal kepake banget adalah Instant Translate. Di sini disediakan beberapa pilihan bahasa, ya memang belum ada bahasa Indonesia sih. Tapi at least kalau misalnya kalian lagi ke Jepang atau ke Rusia misalnya, dengan AI Lens ini bisa langsung bantu translate bahasa Jepang atau Rusia tadi ke bahasa Inggris. Jadi lumayan mudah ya untuk kita bisa paham bahasa-bahasa mereka. Fitur keren kedua itu ada yang namanya gesture, menggunakan punggung jari atau bisa disebut dengan knuckle. Untuk aktifkan fitur gesture dengan knuckle ini bisa ditemui di pengaturan accessibility. Untuk screenshot kita cukup ketuk 2 kali layar dengan knuckle seperti ini. Kan umumnya untuk ngatur screenshot itu kita harus menekan tombol power sama volume down. Nah, jadi kita di sini nggak perlu repot-repot kan? Selain bisa screenshot di seluruh layar, kita juga bisa screenshot di beberapa bagian aja dengan cara menggambar atau drawing dengan knuckles seperti ini. Jadi kalau kalian butuh screenshot di bagian tertentu, kalian nggak usah repot-repot untuk ngedit sama nge-crop lagi. Berikutnya masih berhubungan dengan gesture knuckles, kita bisa dengan mudah mengaktifkan fitur split screen. Caranya tuh simple banget. Pada aplikasi yang sedang kita buka, itu kalau melakukan split screen, cukup dengan swipe dari kiri ke kanan layar menggunakan knuckles atau punggung jari tadi seperti ini. Dan kalau udah selesai, tinggal kita tarik aja layar aplikasi yang akan ditutup. Fitur knuckles berikutnya adalah untuk screen recording. Jadi untuk ngerekam layar di sini simple banget. Cukup ketuk layar 2 kali dengan 2 knuckles tadi, maka fitur screen recordingnya akan langsung aktif. Tanda kalau fiturnya udah aktif nih bisa kita lihat di sisi kiri atas layar. Di tampilan ini juga kita bisa langsung untuk melakukan mute atau unmute dari mic saat proses melakukan perekaman layar. Fitur knuckles selanjutnya adalah kita bisa membuka aplikasi dengan cara menggambar huruf tertentu menggunakan punggung jari seperti ini. Contohnya ini di posisi layar mana aja, cukup gambar huruf C seperti ini, maka aplikasi kamera akan kebuka. Untuk pengaturan aplikasi yang akan kebuka bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya. Fitur berikutnya ini masih seputar gesture. Di sini ada yang namanya flip to mute. Jadi misalnya kalian lagi meeting nih, kemudian nggak bisa ngangkat telepon masuk, jadi cukup balikin layar HP kalian ke arah bawah, maka ringtone akan otomatis ke mute. Fitur flip ini juga bisa dipakai buat mute alarm. Yang terakhir itu adalah aplikasi Huawei Health. Aplikasi ini bisa bantu nge-tracking jumlah langkah kita per hari tanpa perlu connect menggunakan smartwatch dari Huawei. Jadi buat kalian yang belum punya smartwatch misalnya, kan lumayan banget kebantu dengan aplikasi ini, ya hitung-hitung buat jaga kesehatan juga lah. Sebenarnya aplikasi ini tuh bisa kalian pakai di Android lain, tapi untuk jalanin aplikasi ini, selain harus install aplikasi itu sendiri, kalian juga harus install yang namanya Huawei Mobile Services. Ya mirip-mirip dengan JMS-nya Google lah. Kalau kalian butuh, linknya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah ya.
Oke guys, sementara itu dulu fitur-fitur keren yang saya temuin di MIUI 10 yang ada di Mate 20 yang saya pakai ini. Dan kemungkinan saya bakal pakai Mate 20 ini dalam jangka waktu yang panjang. Untuk Xiaomi, ya dadah dulu ya. Oke, terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.